Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Zamzamuna. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, di mana memiliki tema demokratisasi pendidikan menuju humanistik dan lifelong learning. Nah, kalian sudah mempelajari dan juga mengetahui apa makna dari demokratisasi pendidikan, apa makna dari humanistik, dan apa makna dari lifelong learning. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai demokratisasi pendidikan di Indonesia. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai demokratisasi pendidikan di Indonesia. Globalisasi dunia. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan global semakin ketat. Era globalisasi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, berlangsung sangat cepat sehingga menimbulkan dampak global pula yang menuntut kemampuan manusia yang unggul, yang mampu mensiasati dan juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Globalisasi akan semakin membuka diri bangsa dalam menghadapi bangsa-bangsa lain. Batas-batas politik, ekonomi, sosial, budaya antara bangsa semakin kabur. Persaingan antar bangsa akan semakin ketat dan tidak dapat terhindarkan, terutama dalam bidang ekonomi dan juga iptek, teman-teman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Memasuki abad ke-21, isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mulai mencuat ke permukaan. Bahkan upaya advokasi untuk jalur pendidikan yang dikelola oleh beberapa departemen teknis dengan tuntutan social equity sangat kuat. Karena semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan merupakan unsur-unsur yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata hasil pendidikan secara nasional. Dengan demikian, kelemahan proses dan juga hasil pendidikan dari jalur pendidikan akan mempengaruhi proses indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Bersamaan dengan itu, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara lainnya, baik dalam aspek angka partisipasi pendidikan maupun rata-ratanya lamanya setiap anak bersekolah, bahkan dilihat dari indeks SDM, yang salah satu indikatornya adalah sektor pendidikan. Posisi Indonesia kian turun dari tahun ke tahun. Padahal Indonesia kini sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Lemahnya sumber daya manusia, hasil pendidikan berdampak pada lambannya Indonesia bangkit dari keterpurukannya dalam sektor ekonomi yang merosot secara signifikan pada tahun 1998. Nah, dalam hal ini diakibatkan oleh kekeliruan dalam pembangunan yang berjalan cukup lama pada masa Orde Baru yang menekankan pada pembangunan fisik dan kurang memperhatikan pembinaan sumber daya manusia. Dan hal tersebut berdampak sangat besar terhadap perkembangan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, demokratisasi pendidikan memiliki landasan konstitusional yang tertera dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, dengan demikian memiliki makna bahwa pemerintah berkewajiban memperlakukan setiap warga negara secara adil dalam menggunakan haknya untuk memperoleh suatu pendidikan. Untuk itu, idealnya ya, pemerintah harus mampu menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mumpuni, sehingga warga negara dapat menggunakan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan ketentuan wajib belajar yang telah ditentukan. Namun, bagaimana faktanya, teman-teman? Namun kenyataannya yang terjadi tidaklah demikian, di mana masih banyaknya anak umur sekolah yang tidak dapat bersekolah karena banyaknya pungutan uang di luar ketentuan.
Inilah suatu kelemahan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan demokratisasi pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu masih berada di tatanan konsep, belum sampai pada pelaksanaan empirisme dan juga bermakna. Kemudian salah satu penghambat dalam pendidikan di Indonesia adalah munculnya berbagai masalah. Seperti halnya rendahnya partisipasi masyarakat, yaitu masih rendahnya pemikiran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, rendahnya inisiatif, kebijakan yang kurang demokratis, dan juga adanya tantangan kehidupan global. Demokrasi dalam pendidikan dianggap dapat menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai upaya-upaya apa saja untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah dengan cara demokratis. Nah, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan juga standar kompetensi pendidikan, misalnya dengan penyempurnaan kurikulum, pelaksanaan paradigma pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berbudi pekerti luhur. Dengan diterapkannya paradigma ini, maka demokrasi pendidikan akan diwujudkan. Selanjutnya yaitu nomor 2, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, misalnya seperti kebijakan pemerintah dengan mencanangkan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Nah, dalam hal ini sangat bermanfaat untuk perbaikan gedung-gedung sekolah, menambah media belajar siswa, memperbaiki sarana dan juga prasarana pendidikan yang kurang memadai, menambah referensi buku-buku perpustakaan, membuat laboratorium praktek sesuai standar. Selain dana BOS, ada juga beasiswa bagi anak yang orang tuanya kurang mampu maupun anak yang berprestasi baik. Hal ini sangatlah bermanfaat ya dalam membantu kelangsungan pendidikan mereka. Oke, selanjutnya yang nomor 3 yaitu peningkatan relevansi pendidikan yang mengandung arti, karena ada ketidakserasian antara hasil pendidikan atau output dengan kebutuhan dunia kerja. Permasalahan utama karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga sekarang banyak didirikan sekolah-sekolah kejuruan yang mencetak siswa yang mempunyai keterampilan sesuai profesi seperti SMK adalah jawaban dari permasalahan ini. Selanjutnya yang nomor 4 adalah mengeluarkan kebijakan untuk pendidik. Untuk mengatasi rendahnya kualitas guru, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan bahwa guru SD minimal harus S1 dan dalam proses belajar mengajar harus sesuai dengan kode etik guru untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Guru dituntut tidak hanya mengajar melainkan juga harus memberi contoh yang baik atau teladan bagi siswa-siswanya. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan ini untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan guru, pemerintah harus menaikkan gaji guru berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan juga lainnya. Sehingga dengan meningkatkan kesejahteraan guru, diharapkan guru itu dapat mencintai profesinya dengan utuh, artinya guru itu tidak akan mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Guru juga diharapkan dapat berkonsentrasi dalam proses pendidikan, khusus proses belajar mengajar. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai demokratisasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih, sekian. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.